Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan saya Agustian, Nindya, Hoirunisa, Aprilia, dan Faiza akan menjelaskan tentang peradaban Mesopotamia. Mesopotamia berasal dari dua kata, yaitu kata mesos yang berarti tengah dan kata potamus yang berarti sungai. Lembah sungai Efrat dan Tigris yang subur menjadi tempat kelahiran kota perdagangan. Daerah yang kini menjadi Republik Irak tersebut pada zaman dahulu dijuluki sebagai Mesopotamia, yang dalam bahasa Yunani berarti daerah di antara sungai-sungai. Dengan bidang tanah yang panjang dan sempit berbentuk bulan sabit, serta dengan tanahnya yang subur, daerah ini sering dijuluki sebagai bulan sabit subur. Tanah subur ini menubuhkan banyak peradaban kuno megah yang secara kolektif dikenal sebagai peradaban Mesopotamia. Peradaban ini juga merupakan peradaban paling awal di Asia Barat dan salah satu peradaban tertua di dunia. Lembah sungai Efrat dan Tigris yang subur menjadi tempat kelahiran kota perdagangan. Sungai Efrat dan Tigris merupakan sungai yang bersumber di pegunungan Armenia di Turki, dan keduanya merupakan Mesopotamia. Lembah sungai Efrat dan Tigris terbentuk oleh daerah yang mengelilinginya adalah gurun yang terbentang luas, yaitu Gurun Elbrus dan Gurun Hamad. Wilayah Mesopotamia secara alami terbagi menjadi dua bagian, yaitu Mesopotamia atas dan Mesopotamia bawah atau Babilonia. Mesopotamia adalah negara kerajaan kota yang pada zaman perunggu terdapat kerajaan kota Sumeria yang berpusat di Akkadia dan kerajaan kota Assyria yang berpusat di Babilonia. Rumpun semi penduduk daerah-daerah di sekitar Mesopotamia. Mereka hidup secara semi-nomadik. Mereka berternak dan kafilah-kafilahnya yang bergerak untuk mengangkut dagangan. Pada musim hujan, daerah di sekitar Mesopotamia terjadi air bah, dan kemudian airnya mengenangi daerah-daerah di sepanjang aliran sungai. Jika mulai surut, kemudian meninggalkan lumpur yang amat subur. Disitulah mereka memulai untuk bercocok tanam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriliana Dwi Harwanti, absen 6, kelas 10 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang pemerintahan pada masa peradaban Mesopotamia. Pemerintahan peradaban lembah sungai Efrat dan Tigris. 1. Bangsa Sumeria. Bangsa yang pertama kali mendiami Mesopotamia adalah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria berasal dari daerah sekitar Susa. Ibu kotanya bernama Us. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang merintis peradaban Mesopotamia. Bangsa ini berkuasa sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Mereka berasal dari daerah sekitar Teluk Persia. Bangsa ini menganut kepercayaan politeisme atau mempercayai banyak dewa. Dewa-dewa tersebut antara lain Uruk atau dewa langit, Nippur atau dewa bumi, dan Eridu atau dewa air. Tempat untuk memuja para dewa tersebut disebut ziggurat. Bangsa Sumeria juga sudah mengenal tulisan, yaitu tulisan paku. Kebudayaan bangsa Sumeria akhirnya berakhir setelah pada tahun 2350 sebelum Masehi diserang oleh bangsa Akkad di bawah pimpinan Sargon. Bangsa Akkad adalah rumpun bangsa Semit. 2. Bangsa Akkadia. Bangsa Akkad termasuk rumpun bangsa Semit yang berasal dari daerah padang pasir. Mereka bergerak dari daerah yang terletak di sebelah utara daerah Mesopotamia. Di bawah pimpinan Sargon, pasukan bangsa Akkad semakin bertambah kuat dan melakukan serangan serta berhasil menduduki daerah Mesopotamia dengan mengalahkan kerajaan Sumeria. Dengan kemenangan tersebut, bangsa Akkad tidak lagi menjadi bangsa pengembara. Mereka mulai hidup menetap di daerah Mesopotamia. Walaupun bangsa Akkad berhasil memenangkan perang tersebut, tetapi mereka mengambil dan meniru kebudayaan bangsa Sumeria. Bahkan, mereka berintegrasi dengan penduduk yang ditaklukkannya. Bangsa Akkad memuja banyak dewa dan mempunyai banyak cerita-cerita dongeng tentang kepahlawanan, seperti cerita tentang Adopa, Etana, dan Gilgamesh. Yang ketiga, bangsa Babilonia Lama. Kota Babilonia dibangun oleh bangsa Amori di bawah pimpinan Sumu Abum. Letak kota Babilonia dekat dengan kota Kis. Bangsa Amori tampil sebagai penguasa baru di Mesopotamia. Raja yang terkenal dari kerajaan Babilonia Lama ini adalah Hammurabi 1750 Masehi,
Raja Hammurabi terkenal dengan hukumnya, yaitu hukum Hammurabi. Pada masa pemerintahan Hammurabi, wilayah kekuasaan Babilonia terbentang dari Teluk Persia sampai seberang wilayah Turki, dan dari pegunungan Zagros di timur sampai sungai Khobur di Syria. Tetapi, sepeninggal Hammurabi, wilayah Babilonia terpecah belah dan akhirnya Babilonia lama runtuh karena serangan dari bangsa Hiti. Selanjutnya Mesopotamia diduduki dan diperintah oleh bangsa Kasi. Raja Hammurabi terkenal sebagai pembuat undang-undang. Menurut kepercayaan, undang-undang tersebut berasal dari pemberian Dewa Marduk. Agar dapat dibaca oleh masyarakat, maka undang-undang itu dipahatkan pada tugu batu setinggi 8 kaki yang ditempatkan di tengah ibu kota. Inti dari hukum Hammurabi adalah pembalasan. Misalnya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Fianisa, absen 10 dari kelas 10 IPS 3 dari kelompok peradaban Mesopotamia. Kerajaan Assyria. Bangsa Assyria termasuk rumpun bangsa Semit. Mereka membangun kota Asyur dan Ninive. Kota Ninive yang terletak di tepi sungai Tigris dijadikan ibu kota. Wilayah Assyria membentang dari Teluk Persia sampai Laut Tengah. Wilayah kerajaan dibagi menjadi beberapa provinsi, dan setiap provinsi diperintah oleh gubernur yang bertanggung jawab kepada raja. Untuk memperlancar hubungan antara ibu kota dan daerah, maka dibangunlah jalan raya yang bagus. Salah seorang raja Syria yang terkenal adalah Raja Assurbanipal. Pada masa pemerintahannya, ia meninggalkan 22.000 buah lempengan tanah liat yang tersimpan di perpustakaan Ninive. Lempengan tersebut memuat tulisan tentang masalah keagamaan, sastra, pengobatan, dan lain-lain. Selanjutnya kerajaan Neo-Babilonia. Setelah berhasil merebut bangsa Assyria pada tahun 612 sebelum Masehi, bangsa Kaldea di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar membangun kembali kerajaan Babilonia baru. Anaknya, Raja Nebukadnezar, membangun dinding besar di sekeliling kota. Ia juga membangun taman gantung, yaitu taman yang berada di atas kota. Kemudian, ia juga membangun jembatan besar di atas sungai Eufrat dan zigurat raksasa yang diberi nama Kuil Marduk atau Menara Babel. Setelah wafatnya Nebukadnezar, kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Awil Marduk, yang memerintah selama 3 tahun sebelum ia terbunuh. Kemudian, Pangeran Suriah Nabunaid merebut kekuasaan di Babilonia. Ia membujuk penduduk setempat untuk menyembah Dewa Sin. Yang keenam, Kerajaan Persia. Di bawah pimpinan Cyrus, berdirilah kerajaan Persia, berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan Babilonia baru dan daerah Asia Kecil. Namun dalam pertempurannya melawan bangsa Tura, Raja Cyrus terbunuh. Ia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Kambises. Pada tahun 525 sebelum Masehi, Kambises berhasil menaklukkan negeri Mesir. Setelah Raja Kambises meninggal, ia digantikan oleh Raja Darius. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Persia mencapai masa kejayaannya. Pada masa itu, dibangun istana yang megah dan indah di kota Susa. Istana di Persepolis terkenal karena mempunyai tangga raksasa untuk memasuki istana tersebut. Kerajaan Persia hancur ketika mendapat serangan dari Iskandar Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, absen 15 dari Peradaban Mesopotamia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan juga peninggalan di peradaban Mesopotamia. Yang satu ada ilmu pengetahuan, satu perkembangan ilmu astronomi, perkembangan ilmu matematik dan geometri menggunakan jalan laut, menciptakan kalender berdasarkan sistem solar yang mengandung 12 bulan dalam 1 tahun dan juga 1 hari terdiri dari 24 jam. Yang kedua ada bidang ilmu pengetahuan, Assurbanipal, pemimpin Assyria, dia membangun sebuah perpustakaan terbesar di dunia. Yang ketiga ada perkembangan ilmu perobatan. Kerajaan Assyria ini mementingkan sekali kesehatan tentaranya. Ada 500 juta jenis obat-obatan termasuk herbal dan ramuan perobatan. Yang keempat ada bidang arsitektur. Orang Sumeria membangun kotanya menurut tata aturan kota yang terencana. Bangunannya itu terdiri dari batu bata dan juga tanah liat. Lalu ada peninggalan di peradaban Mesopotamia. Satu ada zigurat. Zigurat adalah beberapa monumen besar yang terletak di lembah Mesopotamia kuno dan dataran tinggi Iran. Monumen besar ini memiliki bentuk piramida berundak yang tersusun dari kisah atau tingkat yang mundur. Zigurat yang terkenal antara lain zigurat besar Ur dekat Anishiriyah di Irak, zigurat Akorkuf dekat Baghdad di Irak, dan yang terakhir Tapeh Siak dekat Kasan di Iran.
Yang kedua ada Taman Gantung Babilonia. Taman Gantung Babilonia dibuat atas permintaan Raja Nebukadnezar II sebagai hadiah untuk istrinya yang bernama Ratu Amitis. Taman ini dirancang sedemikian rupa untuk mengobati rasa rindu Ratu Amitis pada kampung halamannya di pegunungan Persia yang indah. Taman gantung ini merupakan beberapa bangunan bertingkat yang tingginya mencapai 40 meter, di mana banyak bunga beraneka ragam di setiap tingkatannya. Keberhasilannya membuat taman yang indah ini adalah berkat sistem pengairannya. Raja memperkerjakan banyak tukang kebun untuk selalu mengairi taman indah ini dengan air dari sungai Efrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Rahmi Tiara, absen 24, 10 IPS 3 dari kelompok peradaban Sungai Efrat Tigris di Mesopotamia. Ingin menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan pada peradaban Mesopotamia. Yang ketiga ada Menara Babel. Menara Babel yang merupakan salah satu bangunan tertinggi saat itu yang dibangun oleh Raja Namrud. Diperkirakan pada tahun 2275 sampai 1943 sebelum Masehi. Keberadaan Menara Babel ini sendiri terungkap dari inskripsi yang ditemukan oleh seorang peneliti. Inskripsi tersebut mengkonfirmasi bahwa bangunan dalam inskripsi tersebut adalah Menara Mesopotamia dan menggambarkan 7 tingkat bangunan raksasa di peradaban Mesopotamia. Selain itu, inskripsi ini juga menjelaskan tentang pencetus pendirian bangunan megah ini. Dialah pemimpin peradaban Mesopotamia yang paling terkenal, Raja Nebukadnezar II. Yang keempat, ada Cawan Emas. Bukan hanya terbaik dalam bidang arsitektur bangunan, peradaban Mesopotamia juga dianggap sangat maju dalam pembuatan seni alat rumah tangga. Misalnya saja cawan emas yang digunakan untuk meminum bir untuk yang pertama kalinya. Yang terakhir ada Kodeks Hammurabi. Kodeks Hammurabi adalah sebuah prasasti hukum kuno peninggalan bangsa Babilonia di peradaban Mesopotamia. Prasasti ini disusun oleh Raja Hammurabi dengan ukuran 2,25 meter. Tulisan dalam Kodeks Hammurabi terukir dalam bahasa Akkadia. Prasasti ini berisi 282 peraturan mengenai berbagai ketentuan, mulai dari undang-undang perdagangan, perbudakan, penuduhan, ganti rugi, kerusakan, dan hubungan kekeluargaan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.